Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Berbagi Cahaya. Pada kali ini kita akan berbagi tutorial Microsoft Word. Ini tutorial Microsoft Word untuk pemula ya, benar-benar untuk pemula. Pertama sekali ketika Microsoft Word kita buka, kita akan ditampilkan dengan ini. Welcome, selamat datang ya. Di sini ada beberapa template. Ada untuk resume, ada untuk surat resmi ataupun yang lainnya, atau laporan yang lainnya. Kemudian juga di sini ada recent dokumen atau dokumen kita yang dulu. Pekerjaan-pekerjaan kita di Microsoft Word yang sudah pernah kita buka. Begitu ya. Jadi untuk membuat dokumen yang baru, maka kita klik di sini, blank dokumen. Baik, untuk yang tutorial pertamanya, kita mulai saja dari tab Home ya. Ini di sini yang ada file, home, insert, draw, design, dan lain-lainnya ini namanya tab. Dan di sini ini ribbon. Ribbon ini memberikan atau bahagian daripada tab itu ada di sini rinciannya ya. Nah, di sini di tab home ini pertama kali ini di sini bisa kita nulis. Awalnya kita menulis dari sini. Kita contohkan saja ya. Belajar. Nah, untuk setiap kali setelah enter atau kalimat baru itu akan dimulai dengan otomatis akan dimulai dengan huruf besar. Tidak perlu kita buat khusus huruf besarnya, tapi dia akan otomatis menjadi huruf besar setelah spasi. Belajar Microsoft Word dari dasar. Nah, ini bisa kita posisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ini, misalnya ini sebuah judul, itu bisa kita letakkan di tengah, di sini ya, center, atau dengan shortcut E, atau dia di kanan. Nah, bisa kita letakkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dia tulisan biasa, mungkin kita awali dari kiri. Kemudian, untuk turun ke baris berikutnya, tekan enter. Kita ketikkan, mari belajar dengan belajar Microsoft Word dengan kalau kita membuat tulisan yang banyak gitu ya, kita kopikan. Nah, ini untuk mengopi tulisan kita atau membuat cimplakannya itu tinggal disorot. Kemudian Ctrl C, tekan Ctrl plus huruf C. Kemudian letakkan tempat kita akan meletakkan kopiannya. Lalu tekan Ctrl dan V. Nah, gitu. Nah, dia kalau udah sampai di ujung batas penulisannya ini batas penulisannya ya. Ini ada penandanya. Nanti ini batasnya ini bisa kita atur. Nah, nanti sampai pada bagian layout. Nah, ini kita akan atur luas tempat pengetikan kita. Kalau kita mengetik sampai dari awal sini sampai akhir batas itu otomatis dia akan turun ke bawah. Ini akan kita lihatkan contohnya ya. Nah, dia otomatis akan turun ke bawah.
Nah, selanjutnya ini bisa kita buat menjadi tebal. Nah, ini datang kalau kita blok begini ya, kita sorot begini, otomatis akan datang bantuan. Maka kalau untuk menjadikan dia tebal, kita klik di sini, bold, dia akan menjadi tebal. Kalau kita miringkan, italic, kita klik di huruf I ini. Kalau membuat menjadi bergaris bawah, tinggal tekan ini. Bagaimana kalau membuatnya kembali normal? Blok kembali, tekan lagi B-nya biar dia kembali seperti ketebalan biasa. I untuk tegak lurus, dan U untuk tidak italic lagi, underline lagi ya. Kemudian apa lagi? Ini jenis hurufnya. Nah, jenis hurufnya di sini fontnya banyak sekali ya pilihannya. Banyak sekali. Ini masih bisa kita tambahkan. Untuk tutorial selanjutnya, untuk pengembangan selanjutnya akan kita tunjukkan bagaimana cara menambahkan font di Microsoft Word ya. Nah, cara mengubah ininya kita blok yang kita inginkan, atau kalau semuanya tulisan kita ingin kita jadikan huruf yang sama, tinggal kita Ctrl A, tekan Ctrl plus huruf A, nah, akan dia akan terpilih semuanya. Kemudian tekan di sini font, kemudian kita cari font yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan minat kita ya. Silakan. Biasanya kita memakai Arial atau Calibri. Kali ini kita pakai Calibri ya. Ukurannya berapa besar, sama caranya. Kita blok yang kita inginkan. Misalnya ini, kita inginkan ini untuk judul ya. Maka dia seharusnya lebih besar dan tebal. Maka kita tekan di sini huruf B jadi bold, jadi tebal. Kemudian letakkan di tengah di sini. Nah, lalu kita ubah ukurannya menjadi yang lebih besar. Misalnya di sini 18. Nah, bagaimana kalau ini jadi huruf besar semua? Ya, karena ini judul ya. Nah, lalu kita menginginkan menjadi huruf besar semua. Maka caranya adalah kita blok, lalu kita klik di sini. Kita pilih uppercase. Dan di Microsoft Word ini ada shortcut-shortcut ya, pintasan-pintasannya. Namun untuk tutorial kali ini kita memberikan betul-betul yang dasarnya. Jadi shortcut-shortcut untuk nanti lanjutan ya. Nah, untuk yang ini, untuk merubah hurufnya, mengubah ukuran fontnya, sama caranya. Blok, lalu kita pilih ukuran yang kita inginkan, misalnya 12. Lalu, di sini bisa teman-teman tes ya, untuk apa fungsinya masing-masing ini. Tapi boleh jadi kita contohkan saja misalnya. Untuk kata belajar ini kita kasih ini dikasih garis coret. Yang ini kita blok, lalu kita pilih ini, maka dia akan menjadi kecil, mikro, lebih kecil ya. Kalau yang ini kita blok, kita pilih yang ini, maka dia akan di atas. Seperti kita mencontohkan penulisan meter persegi, huruf M dan angka 2, lalu angka 2 itu kita sorot ya, lalu kita tekan ini, dia akan jadi meter persegi. Lalu apalagi membesarkan hurufnya, langsung kita blok, lalu kita tekan yang ini, maka dia akan menjadi besar. Yang besar itu yang kita blok saja. Kalau yang ini, yang panah ke bawah, dia akan menjadi lebih kecil. Nah, di sini, di sebelah sini ditampilkan ya besarnya. Mau kita besarkan atau kita kecilkan. Kemudian yang ini untuk mengubah huruf sentence case, maka dia akan normal seperti biasa. Kalau kita pilih yang ini lowercase, maka dia akan menjadi kecil semua.
Semua huruf jadi huruf kecil. Kalau yang uppercase, dia akan menjadi besar semua. Semua huruf yang jadi huruf kapital. Kalau yang capital each word, dia akan besar di setiap awal kata. Kemudian, kalau ini toggle case, dia akan menjadi kecil di setiap awal kata. Nah, kemudian, untuk paragraf. Nah, di sini ada bulleting. Bulleting ini untuk kalau kita membuat nomor urut ya. Misalnya daftar murid. Nah, 1 Budi, kemudian ada Susi, ada Siska, ada Andre, misalkan ya. Nah, ini kita bisa buat menjadi urutan 1, 2, 3 dengan cara kita blok, lalu kita tekan yang ini, bisa kita pilih number library 1, ini gayanya, atau yang seperti ini, atau kita mau beri tanda-tanda unik ya pada library, mau kita berikan tanda titik atau kita berikan tanda begini, atau yang unik-unik atau tanda checklist gitu ya, terserah keinginan kita. Bisa juga kita beri tanda urut seperti ini, 1, 2, 3 dengan potas titik, atau dengan kurung tutup, atau dengan angka Romawi, bisa juga dengan abjad besar, atau aplikasi macam-macam. Silakan teman-teman explore sendiri ya. Bisa juga kita nambahkan dengan ini multi level list. Nah, misalnya bertingkat ya. Untuk penomoran bertingkat, caranya seperti ini. Di ujung yang kita inginkan, misalnya si Budi ini kita buat detailnya lagi. Di ujung kita tekan enter, lalu kita backspace, lalu kita tekan yang ini, multi level list. Nah, multi level list ini biasanya kita pakai untuk buat makalah ya, laporan ataupun proposal biasa seperti itu. Lalu kita tekan yang ini. Nah, satu-satu. Si Budi ini misalnya nama. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Umur. Nah, gitu ya. Berikutnya, ini increase indent atau bisa kita pakai untuk dia masuk ke dalam. Misalnya, contohnya seperti ini ya. Kita contohkan saja. Misalnya yang ini, daftar murid ini kita geser posisinya lebih ke tengah lagi. Maka kita tekan yang ini. Nah, di mana mau kita posisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau mau geser ke kiri, klik yang panah ke kiri, kanan, klik panah kanan. Lalu bagaimana kalau kita menginginkan satu paragraf yang seperti itu? Makanya caranya sama. Klik di sini di paragraf yang inginkan, lalu klik ke kanan. Maka dia akan masuk ke kanan dan ujungnya ini tetap akan sama dengan batas garisnya. Gitu. Lalu berikutnya penulisan dari kiri atau dari kanan. Ini normal orang Indonesia ya, tulisan kita itu dari kiri ke kanan. Kalau Arab itu biasanya dari kanan ke kiri. Berikutnya, ini justice perhatian paragraf. Ini yang 4 ini kita gunakan untuk merapikan paragraf. Yang ini gunanya untuk rata kiri. Normal biasanya diawali dengan rata kiri. Nah, jadi ini akan penuh ke kiri dulu, baru dia kalau ada kosong di kanannya kosong. Kalau kita buat rata kanan, begini, dia ratakan kanan. Kalau ada yang kosong itu nanti di kirinya baru kosong. Kalau biasanya normalnya kita pakai rata kiri. Nah, kalau ini rata tengah.
jadi rata kanan ya. Nah, kalau ini kita gunakan untuk rata kiri kanan. Nah, kita pakai justify. Cuman ini biasanya kelemahannya nanti spasinya bisa jadi tidak sama, sejarang-jarang. Tidak seperti yang tadi. Bisa jadi pada suatu saat nanti dia akan kondisi tertentu dia jarak spasi itu tidak sama. Baik, selanjutnya yang ini untuk jarak antara baris yang satu dan baris berikutnya. Kalau ini kita blok ya, lalu kita klik di sini, kita bisa menentukan jarak baris berikut dengan baris berikutnya itu. Misalnya jaraknya 1, maka display 1,15 gini, 1,5 begini ya, kelihatan perbedaannya ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya, yang ini gunanya untuk menambahkan spasi setelah setiap paragraf. Lebih jarak ya, lebih jauh jaraknya. Kita tambahkan lagi. Atau kalau kita ingin menghilangkannya, remove. Nah, nampak bedanya ya. Kita remove, dia akan lebih dekat antar paragrafnya. Kalau yang ini, setelah paragrafnya. Kalau yang tadi itu setelah paragraf dikasih jarak, kalau yang di bawahnya itu setelah paragraf. Nah, seperti itu. Kemudian ini gunanya untuk memberi warna background ya. Misalnya ya kata-kata ini, yang ini kita beri warna latar belakang biru, biar lebih menarik gitu ya. Oh iya, ini tadi lupa di sini ada juga pemberian warna untuk huruf di sini. Nah, ini bisa kita pilih warna. Kalau otomatis biasanya itu hitam. Bisa kita beri warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sini kita beri warna biru ya, biar lebih kelihatan kita tebalkan. Nah, di sini juga ada satu lagi kita pakai yang ini. Sama kayak yang tadi ya, untuk memberi warna latar. Nah, ini untuk satu blok, satu keseluruhan, dia akan memberi warna satu keseluruhan. Kalau yang ini tadi, dia akan memberikan warna pada tempat yang kita inginkan, yang mana yang di blok saja. Nah, cara memakainya, kalau kita blok terlebih dahulu, kita ingin blok dulu, baru kita klik yang ini, maka itu saja. Tapi kalau kita klik yang ininya dulu, sehingga tampil kursornya jadi berubah begini, lalu kita blok yang kita inginkan, nah dia tidak akan hilang, masih bisa terus yang lain kita berikan pewarna latar belakangnya. Kalau kita blok ini tadi, kita kasih warna. Nah, untuk yang lainnya, warna selanjutnya kita ulang lagi harus satu persatu. Kan tadi bisa berlanjut ya. Selanjutnya pada tab insert, yang pertama itu tabel. Jadi kalau kita membutuhkan tabel, caranya klik di sini, kemudian sorot di sini ya, di peta-peta yang banyak ini, sesuai dengan kebutuhan tabel kita, berapa kolom dan wujudnya. Misalnya kita buat ini 4 kali 5. Tuh. Maka 4 ke kanan, 5 ke bawah, sesuai kebutuhan kita. Seperti ini. Dia akan jadi. Kemudian insert berikutnya. Kemudian kalau kita menginginkan menambahkan kolomnya, tinggal klik di ujung sini, kemudian enter. Dia akan menambah. Nah, kalau di dalamnya kita enter, maka dia akan membesar. Nah, kalau di ujung sini,
dia akan menjadi bertambah bujurnya. Baik. Berikutnya insert picture, klik di sini. Kemudian kalau ini this device artinya kita mengambil, memasukkan gambar dari komputer kita ya. Kalau yang ini online picture, kita mengambil gambar dari internet. Nah, kalau ini, lalu kita pilih folder tempat penyimpanan gambar yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini kita inginkan gambar logo yang ini. Kita insert, maka dia masuk. Nah, tadi posisi kursor kita di dalam tabel ya, maka dia akan masuk ke dalam tabel. Bagaimana kalau kita hendak memindahkannya, maka klik ya, dengan tanda tambah ini ya, tanda panah seperempat, kita klik, kita tarik, kita tarik di luar, maka dia akan keluar. Nah, ini bisa kita atur ukurnya ya, kebesarannya, ukuran yang bisa kita atur. Banyak lagi aturan-aturan tentang insert picture ini, tapi akan kita bahas pada tutorial lanjutannya. Kemudian pada insert ini lagi ada set. Ini kalau kita membuat sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ada tanda panah, petak, oval, segala macam sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita buat cat, misalnya kita manual cat manual, kita bisa gunakan yang ini ya. Flowchart bisa kita gunakan. Misalnya ini kita buat persegi. Nah, bisa kita atur ukurannya seperti apa kita inginkan. Atau kita buat yang lain. Shape misalnya tanda bintang atau apa. Biasa yang kita inginkan sesuai kebutuhan ya. Kemudian yang biasa dipakai ya untuk dasar-dasar Word itu adalah kita masukkan simbol, ini apa simbol-simbol mata uang atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita masukkan ya, ada abjad Arab ataupun yang lainnya. Bisa kita masukkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini bisa kita pakai text box. Nah, text box ya bisa biasanya kita pakai yang simple text box. Nah, ini biasa kita gunakan kalau kita membuat tempat tanda tangan. Misalnya ya gitu ya. Nah, ini supaya jadi tengah nanti kita ini kan, kita blok, lalu Ctrl E. Supaya hilang barisnya ini, maka kita ini dia save outline-nya kita buang. Nah, di sini no outline. Jadi ini nanti biasanya pada tempat-tempat akhir surat penandatanganan ini bisa kita pakai ya. Jadi bisa kita atur posisinya di mana dengan gampang. Baik, selanjutnya pada insert itu saja. Pada tab draw ini jarang kita pakai ya. Ini kok pemberian stabilo. Stabilo warna hijau. Nah, seperti itu. Jadi kursor kita bisa berubah menjadi stabilo sesuai dengan keinginan kita. Atau kita mengukirnya, menulisnya gitu ya. Mau dengan pena ataupun dengan stabilo. Ini warnanya bisa diubah-ubah. Seperti itu. Itu bisa diubah-ubah. Atau penghapus. Tinggal kita klik yang telah kita coret-coret tadi ya. Dia akan jadi terhapus. Seperti itu. Kemudian layout. Nah, biasanya yang penting selanjutnya adalah layout. Kita di sini bisa mengatur margin. Margin ini batas-batas tempat penulisan kita. Ya, yang ini ya. Tempat batas tulisan kita di sini, maka batas keluarnya ini namanya margin. Ini kita bisa atur custom. Kalau kita custom itu kita menentukan berapa batas kiri, berapa batas kanannya. Nah,
Kalau biasanya kita pakai normal, ini dia batasannya. Ke atasnya 2,5 cm, ke bawahnya sama ya. Kiri kanan atas bawah itu 2,5. Kalau yang naruh kita lebih butuh tempat yang lebih besar untuk nulis, kita pakai naruh. Seperti itu. Kemudian orientasi, ini orientasi mau potret atau landscape. Kalau ini normalnya potret ya, berdiri, berdiri. Atau kita mau landscape itu dia posisinya tidur memanjang ke samping ya. Kalau potret itu memanjang ke atas. Kemudian size ini ukuran kertas. Eh, Nanti kita file dokumen kita ini mau kita print di kertas ukuran berapa. Maka sebaiknya dari awal kita tentukan biar dia apa ya, desainnya bentuknya itu jelas sesuai dengan kertas yang akan kita print. Biasanya kita pakai A4 atau legal gitu biasanya ya. Kemudian kolom. Nah, ini tulisan kita bisa ini modelnya satu. Jadi satu lembar, satu satu kolom ya. Nah, kalau ini bisa kita jadikan beberapa kolom. Jadi dua. Nah, itu dia akan terbagi dua, kiri dan kanan. Dan ini yang lainnya itu bisa teman-teman eksplor sendiri. Ini terbagi tiga. Bisa teman-teman coba sendiri-sendiri. Bisa teman-teman tes sendiri ya seperti apa. Kemudian break. Nah, break ini gunanya kalau kita hendak membatasi halaman kita. Lalu break ini, break page, di mana mau kita batasi. Misalnya di sini, klik di sini, lalu kita hendak membatasi nih yang di bawah, tulisan di bawahnya berikutnya ini menjadi di halaman yang tersendiri, di halaman berikutnya. Maka cara klik di sini, lalu klik break ini, lalu page. Nah, maka dia akan dipindahkan pada halaman berikutnya. Inilah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan komen di bawah ya. Atau ada request tutorial berikutnya, silakan tuliskan di komentar. Like jika Anda suka video ini, dan share, bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi jika Anda merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya. Marilah kita berbagi cahaya dengan yang lain agar kita dapat memberantas ketidaktahuan.